Sekarang ya sedikit banyak rezeki dari puyuh ada. Nah, gitu kawan. Jadi kalau kesimpulan saya, Pak ternak puyuh, apakah pasti? Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, salam semangat tentunya. Ini kok kayak agak bocor ya. Musimnya hujan, jadi apa ya? Kalau musimnya hujan itu kita agak-agak harap cemas juga, guys. Cuman ya namanya resiko ternak ya seperti itu, karena kan iklim memang ya kadang-kadang berpengaruh ya, kadang-kadang berpengaruh ke telurnya. Nah, ini hari ini kita panen, kemudian sudah panen nanti biasa kegiatan kita bersihkan kandang karena di musimnya hujan harus disterilkan kalau bisa. Jadi takutnya nanti mungkin ya penyakit dan lain-lain. Nah, itu harus hati-hati di situ. Makanya harus disterilkan, guys. Nah, kemarin ada yang tanya, apa namanya? Saya kalau ditanya itu yang pertanyaannya itu yang sekiranya ya mungkin untuk pemula ya, mungkin untuk pemula. Karena pertanyaannya gini kemarin itu, Pak ternak puyuh itu apakah sudah pasti berhasil gitu loh. Iya kan? Pertanyaannya tuh ternak puyuh itu Pak Edi, apakah itu pasti berhasil? Nah, di situ kita mau jawab apa terusan? Kita mau jawab apa gitu loh. Ya berhasil dengan tidaknya itu kan kalau memang rezeki kita di situ ya mungkin kita berhasil. Kalau memang kita tidak ada rezekinya di ternak puyuh ya apa boleh buat. Cuman kalau kita mau berhasil itu lika-likunya itu ya banyak kawan. Lika-liku perjuangan supaya kita berhasil itu banyak, banyak. Titiknya banyak sekali dan juga kendalanya pun ya banyak, bukannya sedikit. Kawan-kawan juga seperti itu. Ada yang pernah merugi, akhirnya tutup dulu sementara. Ada yang nyambung lagi. Ada juga yang merugi dan seterusnya nggak tutup lagi, terus ganti ternak lain lagi. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Makanya saya simpulkan itu kalau untuk ternak itu gimana ya? Apalagi di awal-awal. Di awal-awal itu kawan itu pasti kita itu nomboi, nutupi. Artinya kalau di awal itu belum ketemu hasil kawan. Kalau di awal itu, apalagi kalau populasi kita itu mungkin masih di bawah-bawah 200, 100 atau 50 gitu. Itu memang kita kayak mana ya? Kalau kita nggak pinter-pinter ya nggak ketemu untung gitu. Makanya kemarin-kemarin itu saya kunjungan ke kandang-kandang kawan itu supaya apa? Ada pembanding di situ. Pertanyaan itu tadi jawabnya saya bingung. Pak, apakah ternak puyuh itu pasti berhasil? Belum tentu, kawan. Kalau jawaban saya belum tentu. Sekarang itu tergantung kembali ke kita masing-masing. Tahan uji kah nggak di situ? Atau kayak mana ya? Dulunya saya juga ya 2 tahun nggak ada keberhasilan itu di 2 tahun tuh nggak ada keberhasilan masih saya jalani terus. Yang intinya ya tetap kita tekuni. Tidak ada hasil kok ditekuni Pak. Ya saya hanya belajar dari kesalahan. Oh ini salahnya di sini. Berarti kalau saya melakukan kesalahan nggak akan ketemu hasil. Terus kemudian dari kandang juga menunjang. Kandang saya ini salah ini kalau kayak gini. Karena biasanya kandangnya itu kalau nggak apa namanya? Kalau kandangnya itu kurang apa ya? Kalau kandangnya itu nggak maksimal lah. Kalau kandangnya itu nggak sesuai dengan SOP-nya lah gitu bahasa anunya tuh. Kandangnya itu nggak sesuai dengan apa ya operasional puyuh, standar untuk puyuh, nggak bisa juga gitu. Dulu saya pernah juga kayak gitu. Banyak kendala-kendalanya itu banyak. Selama 2 tahun kawan saya mengalami kendala-kendala yang seperti itu. Nah, terus kemudian dari situ belajar dari kesalahan. Alhamdulillah sekarang ya
sedikit banyak rezeki dari puyuh ada. Nah, gitu kawan. Jadi kalau kesimpulan saya, Pak ternak puyuh apakah pasti berhasil? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kalau eh, kawan tanya seperti itu, apakah ternak puyuh pasti berhasil? Ya kalau jawaban saya belum tentu kawan. Karena apa? Kayak mana ya? Belum kadang-kadang kan di setiap daerah itu kan permasalahannya beda-beda. Kendalanya beda, harga pakan beda, kemudian harga jual telur juga berbeda. Kenapa saya bilang belum tentu ternak puyuh semuanya berhasil itu belum tentu. Ada yang gulung tikar, ada yang mulai baru, ya kan? Nah, permasalahan-permasalahan seperti itulah yang harus kita hindari, harus kita pelajari. Sebelum kita ternak puyuh, bener kata Pak siapa malam tadi ya, dari Lampung Pesawaran. Halo Pesawaran, kalau ada berita kabar-kabari. Dari daerah Pesawaran, beliau kerja di Bungo ya. Nah, ini rencananya habis Lebaran ini mau berhenti kerja karena kerja di perkebunan ya, di sawit ya. Terus mau ternak puyuh ya. Saya bilang kalau memang itu apa namanya, memang sudah diniatkan ya silahkan. Tapi kan sebelum sebelum kita ternak puyuh ya pelajari dulu plus minusnya ternak puyuh itu di mana. Plus minusnya ternak puyuh itu di mana. Kalau memang ada hasil, hasilnya dari mana. Kalau memang ada kerugian, kerugian dari mana. Jangan sampai kita gagal total dalam menghadapi semua itu. Pak kawan saya kena penyakit semuanya Pak. Ya kalau itu yang namanya penyakit itu kita nggak tahu kawan. Kita nggak bisa mencegah atau mengedukasi secara apa ya. Kalau yang namanya wabah virus kayak kemarin kejadian di kawan di seberang 5.000 habis total sehingga kerugian sampai 40-an juta, itu memang kita nggak tahu gitu loh. Penyakit ini datangnya kan bentuknya kayak apa kan kita kan nggak tahu, warnanya kayak apa, wujudnya seperti apa. Kalau wujudnya kayak manusia datang kita tahu kan enak kita usir gitu loh. Kalau yang namanya penyakit kita kan nggak tahu. Itu kan permasalahan yang di setiap kandang itu pasti jalani kalau kalau masalah penyakit itu pasti. Cuman kalau saran saya ya lebih menjaga kebersihan lah. Karena ini juga hari ini mau kita bersihkan karena mengingat kondisi cuacanya juga ekstrim, hujan terus di Jambi kawan, sampai ada yang kebanjiran juga gitu. Nah jadi pertanyaannya itu tadi jawaban saya kawan, apakah ternak puyuh pasti berhasil? Kalau jawaban saya belum tentu berhasil. Makanya yang mau coba-coba ternak puyuh pelajari dulu, dikaji dulu benar-benar. Seandainya nanti nggak berhasil kita sudah siap mental. Siapkan mental, kalau memang nggak berhasil, nggak berhasilnya di mana. Tapi kawan-kawan di Jambi, kemarin juga ada yang dari seberang itu yang kerugian 40 juta itu setelah itu dia bangkit kembali. Terus kawan juga yang ada hmm, di Tangerang, di Paku Haji juga katanya pernah merugi hingga sampai puyuh 3.000 ya. Terus sekarang beliau terjun kembali yang di Paku Haji Tangerang. Terima kasih sudah sapa, sudah support selalu. Kita sama-sama support di situ. Beliau juga sekarang malah alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan untuk di wilayah Tangerang. Yang di wilayah Tangerang ada seringkali komentar yang butuh bibit ya silahkan. Ya, yang dari Paku Haji, Tangerang dan seputarannya. Terima kasih semuanya sudah monitor terus dengan saya. Beliau juga belajar, banyak belajar dengan channel saya, belajar dengan kita ya kita semuanya lah sama-sama saling belajar. Oke guys, itu tadi kalau saya ditanya Pak ternak puyuh apakah pasti berhasil? Belum tentu. Jawaban saya di situ, belum tentu. Kalau saya memastikan, lah saya siapa kok saya memastikan gitu loh. Belum tentu ya. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Oke, terima kasih. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.